Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga pada hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan banyak keberkahan untuk kita semua. Kita dapat melanjutkan kegiatan belajar usul fikih kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa mendatangkan manfaat, barokah, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin memahami agama Islam ini dengan baik, semakin menjadikan kita bertakwa, semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan tentang al-khabar, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas macam-macam atau pembagian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua macam yang terdapat dalam pembagian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dorongan manusiawi. Yaitu umumnya manusia melakukan hal seperti itu. Umumnya manusia melakukan hal seperti itu. Contohnya ya makan, minum. Ini dinamakan dengan perbuatan jibillah. Umumnya manusia melakukan hal tersebut, perbuatan yang memang manusia umumnya melakukan hal itu. Yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku pada zaman itu, seperti cara berpakaian, ya, dan selainnya. Ini adalah perbuatan ala hasabil ada. Kedua perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori sunnah. Ya, bukan perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh Islam kepada umatnya untuk meneladani Rasulullah SAW dalam hal itu. Tidak, ya, karena hal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan al-jibillah atau ala hasabil adah. Taib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah kita masih akan melanjutkan pembagian perbuatan Nabi SAW. Untuk lebih lengkapnya, mari kita kembali kepada kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Silakan yang sudah
membawa kitab Al-Usul min Ilmil Usul, silakan dibuka atau silakan dibuka buku catatannya. Taib, ini dia ahibati fillah. Nah, cuman apa yang dibahas, ya, apa yang akan kita bahas di sini itu tidak terdapat di buku kalian. Ya, tidak terdapat di buku kalian. Ini adalah buku lain yang menerangkan buku yang kalian pegang. Taib, pembahasan masih berkaitan dengan apakah boleh seseorang berniat melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan adat, tapi dia niatin sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pembahasan yang lalu. Ya, ini perbuatan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biasa dilakukan pada zaman itu. Nah, ada orang zaman sekarang pengen meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan perbuatan tersebut, tapi dia niatkan sebagai mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana jawaban dari pertanyaan tersebut secara ringkas adalah tidak boleh seseorang berniat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang Nabi lakukan karena kebiasaan pada zaman itu. Hal itu menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara zahir meneladani dan mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara batin berbeda. Di mana titik perbedaannya? Perbedaannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal seperti itu karena memang keumuman yang berlaku pada zaman tersebut, dan Nabi tidak meniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Sedangkan orang yang zaman sekarang ini melakukan hal tersebut, dia berniat itu adalah ibadah. Nah, dari titik ini terlihat perbedaannya, sehingga orang yang meniru Nabi SAW dalam perbuatan ini tidak dinyatakan sebagai orang yang mengikuti sunnah, justru dinyatakan sebagai orang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini ahibati fillah, kita bisa memahami bahwa tidak semua perbuatan Nabi itu dinamakan dengan sunnah. Tidak semua perbuatan Nabi bisa kita lakukan dan bernilai ibadah. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Fa'in qala qailun, apabila ada seseorang bertanya, hal yusra'li, apakah dianjurkan, disyariatkan oleh Islam kepadaku an af'ala hadhil af'al, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan ini, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW karena jibillah, ya, hal yang manusiawi dilakukan oleh manusia, seperti tidur, makan, atau perbuatan yang berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku pada zaman tersebut. Apakah syariat Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut min babi mahabbatin Nabi SAW, dalam rangka bentuk bukti kecintaan kepada Nabi SAW? Saya cinta Nabi SAW, maka saya meniru perbuatan Nabi SAW. Apa contohnya? Nabi memakai cincin, berarti itu sunnah, dan saya mau mempraktekannya sebagai bukti kecintaan saya kepada Nabi SAW. Hadza khata' wa hadza ghalat. Ini adalah kekeliruan dan kesalahan. Nabi SAW mengenakan cincin bukan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi melakukan hal tersebut karena memang hal itu adalah umum dilakukan pada zaman saat itu.
di mana dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kerajaan-kerajaan yang ada zaman itu tidak akan menerima tulisan jika tidak ada stempel, tidak ada capnya. Setelah mendengar berita hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengenakan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, dan cincin tersebut dijadikan sama Nabi untuk stempel dan ngecap tulisan yang akan dikirim ke para raja-raja yang ada pada zaman tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, saya mau melakukan hal itu sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hal tersebut betul? Naqulu, maka kita jawab, kata penulis, la yusra'u dzalik, hal tersebut tidak disyariatkan loh. Tidak disyariatkan. Bal fa'alaha ala hadzal wajhi fihi nau'un ibtida'. Bahaya nih ya ikhwan. Bahkan melakukan perbuatan tersebut ala hadzal wajhi, dalam rangka seperti yang disebutkan, yaitu sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi, sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi. Fihi, maka dalam hal itu nau'un ibtida, ada unsur bid'ah. Ada unsur bid'ah. Hati-hati. Melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan jibillah atau berdasarkan adah, lalu diniatkan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi agar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal tersebut ada unsur ibtida'nya, ada unsur perbuatan bid'ahnya. Karena dia mengira perbuatan tersebut termasuk dalam ajaran Islam yang bernilai ibadah, padahal bukan. Karena kalau memang itu bernilai ibadah, tidak akan mungkin Nabi diam. Tentu Nabi SAW akan menerangkan bahwa hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha, mengerjakan perbuatan itu adatan, mengikuti kebiasaan yang diberlakukan pada zaman saat itu. Wajibillatan, atau karena memang hal yang manusiawi lakukan. Ala sabilil istihbab, tapi sayangnya ditiru oleh orang lain, namun niatnya berbeda. Dia niatnya karena hal tersebut adalah sunnah, sehingga dia praktekkan. Nah, ini salah ya ikhwan. Summa inna ta'assi bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketahuilah sesungguhnya at-ta'assi, al-iqtida, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama yaf'alu, sesungguhnya hal itu dilakukan fima warada bihi syar'u, apabila ada dalil yang memerintahkannya. Nabi melakukan nih, misalnya apa? Siwak. Dulu belum ada sikat gigi, belum ada odol, adanya siwak. Dan umum manusia melakukan hal seperti itu. Kebiasaan baik yang diamalkan pada zaman saat itu. Dan ditambahkan ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, dalam hal inilah koridor di sinilah yang kita tiru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita niatkan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab perbuatan itu ada dalil yang menganjurkannya.
atau memerintahkannya. Fayakunu ta'assi bihi fi dzalika ibadah, dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu perbuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dan ada dalil yang memerintahkan untuk melakukannya, maka jika melakukan hal tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ya ikhwan, perlu kita catat baik-baik. Memang ya, saking besarnya kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadangkala kita tuh betul-betul pengen niru semua dari A sampai Z yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hendaklah kita memahami bahwa jadikanlah cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibuktikan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbatas pada dalil-dalil yang memerintahkan saja. Jangan sampai hawa nafsu masuk dalam hal tersebut, nanti bisa bahaya. Seperti yang dijelaskan dalam keterangan di sini. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya karena jibilah, karena ada, tapi orang itu melakukannya berniat sebagai ibadah, maka dalam hal itu ada unsur bid'ahnya. Hendaklah kecintaan kita kepada Nabi memang betul kita buktikan dengan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam batas yang ada dalilnya. Salah kalau orang bilang cinta sama Nabi ngapain pakai dalil. Loh, kok ngapain pakai dalil? Cinta kepada Nabi itu ibadah. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Tapi ini kan dilakukan oleh Nabi. Pahami baik-baik, gak semua yang dilakukan sama Nabi itu adalah sunnah yang harus diikuti. Harus ada dalilnya ya ikhwan. Bahkan berapa banyak zaman sekarang orang yang karena mencintai Nabi SAW tapi salah sebab tidak mengikuti dalil, malah terjatuh dalam perbuatan syirik. Apa contohnya? Contohnya perkataan demi Allah, demi Rasulullah. Siapa dari kita yang tidak meyakini akan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada dari kita yang mengingkari kemuliaan Nabi? Tidak ada. Semua umat Islam yakin, hakul yakin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah, bukan cuma di antara manusia, tapi di antara seluruh makhluk Allah. Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Semua kita meyakini hal tersebut. Tapi jangan sampai sikap kita gulu. Ingat Nabi SAW bersabda, barang siapa berucap sumpah
tapi menyebut nama selain nama Allah, faqad kafara au asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kufur atau dia telah berbuat kesyirikan. Siapa yang bilang sumpah tapi nyebutnya selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau telah berbuat syirik. Jadi keliru ketika ada orang bilang demi Allah, demi Rasulullah. Kalau mau bilang ya demi Allah saja. Kemudian juga nih yang seperti ini sering kita lihat. Ini sering kita lihat kan di masjid-masjid, di mana tulisan Allah dan tulisan Nabi Muhammad SAW disejajarin. Memang tujuannya bukan untuk menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi untuk memuliakan Nabi SAW. Tapi hal tersebut salah ya ikhwan. Salah. Kenapa? Kalau misalnya ada orang awam masuk ke masjid atau dia mu'alaf, belum banyak tahu tentang Islam, lalu dia melihat tulisan ini, bahayanya dia akan mengira bahwasanya Nabi Muhammad itu sama dengan Allah. Ini adalah bukti kalau cintanya kita, memuliakannya kita, menghormatinya kita kepada Nabi SAW itu harus berdasarkan dengan dalil, supaya tidak salah, supaya tidak keliru, supaya yang diamalkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingati kita dari perbuatan yang kita kira itu baik, padahal di sisi Allah nggak ada nilainya. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Kelak di hari kiamat akan ada orang yang datang, di mana dulu waktu hidup di dunia dia udah capek-capean. Kalau kata orang luar, mati-matian dalam ibadah, dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Amilatun nasibah. Bekerja, beribadah, capek banget sampai berletih-letih. Tapi apa kata Allah setelah ayat tersebut? Tasla naran hamiyah. Waliyadzubillah. Udah beribadah, berletih-letih, dia kira ibadahnya itu bernilai di sisi Allah, tapi di hari kiamat apa? Tasla naran hamiyah. Dia malah masuk neraka. Waliyadzubillah. Tasla naran hamiyah. Dia malah masuk ke dalam neraka yang membakar. Taib, kembali lagi ya ikhwan. Dari sini kita memahami bahwa yang kita tiru dari perbuatan Nabi SAW dan kita niatkan sebagai ibadah hanyalah perbuatan Nabi yang diperintahkan oleh syariat Islam untuk diikuti. Kalau perbuatan Nabi yang lain boleh gak diikutin? Boleh, tapi jangan diniatin sebagai ibadah. Karena hal tersebut tidak ada ajarannya dalam Islam. Yang tidak ada ajarannya dalam Islam ya jangan dipraktekkan. Sia-sia dong. Gak ada yang sia-sia ya ikhwan. Semua perbuatan Nabi itu mengandung kebaikan. Pasti ada manfaatnya. Jadi boleh untuk mengikuti perbuatan Nabi SAW, tapi harus dibedakan niatan kita dalam hal tersebut. Tayyib. Fa'in qala qailun, apabila ada orang lagi yang bertanya, idza taraddadal fi'lun nabi, apabila perbuatan Nabi SAW ini diragukan
baina kaunihi, apakah perbuatan itu ibadah, termasuk dalam ibadah, wa baina kaunihi ada, atau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan ada. Paham ya? Jadi kita mendapati nih, ini Nabi SAW melakukan perbuatan A nih. Nabi SAW melakukan perbuatan A. Tapi kita nggak paham nih, ini perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW bentuknya ibadah apa ada kebiasaan atau sekedar kebiasaan. Fama huwal mughallib atau fama huwal mughallab. Mana yang rojih, mana yang kita pilih? Apakah kita katakan ini perbuatan yang termasuk ibadah, atau kita katakan ini perbuatan yang termasuk ada kebiasaan? Hadhihi mas'alatun taraddada fihal usuliyun. Permasalahan ini adalah permasalahan yang ulama usul fikih pun taraddada fiha, masih belum mendapatkan jawaban yang pasti. Mana pilihan yang tepat? Wal azhar, tapi ada pendapat yang lebih kuat, ya, yang lebih kelihatan lebih tepat, tapi tidak bisa dipastikan, hanya bernilai lebih tepat, ya, lebih utama. Taglibu janibil ibadah, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW tapi belum diketahui apakah itu perbuatan yang termasuk ibadah atau ada, para ulama usul fikih lebih memilih, ya, bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk ibadah. Wahuna, dan dalam hal ini juga mas'alatun, ada permasalahan lain, aula bil bahath, yang lebih utama untuk dibahas, yang lebih cocok untuk dibahas. Min hadhil masalah, daripada permasalahan yang tadi. Wahia, yaitu mahiyaturuku, apa sih cara atau metode, allati na'rifu biha, yang dengan cara itu kita bisa tahu anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW fa'ala hadza, melakukan perbuatan ini adatan, melakukan perbuatan ini karena perbuatan itu adalah perbuatan yang ada, kebiasaan, bukan ibadah. Apa caranya? Bagaimana metodenya? Supaya kita tahu, oh ini mah perbuatan Nabi yang beliau lakukan, yang beliau SAW lakukan berdasarkan ada, bukan ibadah. Naqulu, kita katakan, kata penulis, inna tariqa fi dzalika, sesungguhnya cara dalam hal ini, huwa ma'rifatu sabab, ialah dengan mengetahui penyebab. Alladzi ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadza fi'la, dengan mengetahui apa sih sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini. Fa idza kana fi'luhu li hadzal fi'li, apabila perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan suatu amalan muwafiqatun li ahli zamanihi, adalah perbuatan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman saat itu, kama fil libas, seperti dalam cara berpakaian. Ya, kalau misalnya Nabi SAW melakukan suatu perbuatan, ternyata perbuatan itu adalah perbuatan yang umum dilakukan oleh manusia pada saat itu, fahadza dalilun, maka hal ini adalah petunjuk ala annahu ada, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah perbuatan yang berdasarkan ada, kebiasaan, walaisa ibadatan, walaisa ibadatan, dan bukan termasuk ibadah. Wa min amthilatihi, dan contohnya yang lain juga, ittikhadul khotim, Nabi pakai khotim, khotam, Nabi pakai cincin. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya Nabi SAW lam yattakhidhu, tidak menggunakan cincin, illa kecuali lamma qila lahu, kecuali setelah dikatakan kepada Nabi SAW, inna muluka ahla zamanihi, sesungguhnya para raja, para pemimpin yang hidup di zaman saat itu, la yaqbalunal kitaba, tidak akan mau menerima tulisan, illa idza kana makhtuman, kecuali ada stempelnya, kecuali ada capnya. Fattakhadha sallallahu alaihi wasallam al-khatam, maka setelah mendengar hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakai cincin. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi pakai cincin karena umum yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa pakai cincinnya Nabi itu adalah perbuatan yang berdasarkan adah. Fattakhadahu jarian ala adati ahli zamani. Nabi SAW menggunakan khatam, cincin, jarian, karena mengikuti ala adati ahli zamani, apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman saat itu. Fadalla dzalika, maka hal ini menunjukkan ala annahu, bahwasanya lam yaf'alhu ibadah, Nabi tidak mengerjakannya dalam rangka ibadah, bukan. Wa inna ma fa'alahu ada, akan tetapi Nabi SAW melakukannya dalam rangka mengikuti keumuman yang dilakukan oleh orang-orang zaman saat itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Tayyib. Kemudian pada halaman berikutnya ini ya ikhwan, bagian ketiga dari perbuatan Nabi SAW. Bagian ketiga dari pembagian perbuatan Nabi SAW. Ats-tsalitsu, bagian ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyati, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ala wajhi, tapi bentuknya khususiyah, adalah pengkhususan. Fayakunu mukhtasan bihi, sehingga amalan tersebut, perbuatan itu hanya perbuatan mukhtasan bihi, yang khusus hanya Nabi yang boleh melakukannya. Artinya ya, yang paling mudah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, dan perbuatan itu khusus buat Nabi doang. Kalau umatnya gak boleh melakukannya. Kal wisol, seperti puasa wisol ya. Kal wisol, seperti terus menerus ya, seperti terus menerus fisaum, dalam berpuasa, maraton dalam berpuasa. Apa tuh puasa wisol? Puasa sehari, 2 hari, 3 hari gak buka sama sekali dan gak sahur ya. Puasa wisol namanya. Puasa 3 hari tapi pas maghrib gak buka, pas waktu sahur gak sahur, terus lanjut sampai besok, sampai hari ketiga pas maghrib baru buka. Ini namanya puasa wisol. Wan nikahi bil hibah, menikahi perempuan yang menghadiahkan dirinya. Ini hanya Nabi SAW yang boleh melakukannya. Wala yuhkamu bil khususiyah, akan tetapi suatu perbuatan tidak dihukumi sebagai perbuatan yang khusus, hanya Nabi yang boleh melakukannya, illa bidalil, kecuali ada dalilnya. Artinya suatu perbuatan boleh dibilang hanya khusus dilakukan oleh Nabi SAW saja kalau ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya ya semua orang, semua umat Nabi SAW berarti boleh untuk melakukannya. Sekali lagi, perbuatan tidak bisa dihukumi sebagai perbuatan yang khusus buat Nabi doang kecuali ada dalilnya.
Li'annal asla at-ta'assi bihi, karena hukum asal dalam mengikuti perbuatan Nabi SAW adalah perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Hukum asalnya dalam mengikuti perbuatan Nabi SAW adalah disyariatkan. Ini hukum asalnya. Tapi kalau ada dalil yang mengatakan ini khusus buat Nabi, maka pada saat itu perbuatan tersebut tidak boleh kita ikuti. Taib, kita baca hamishnya, catatan kakinya. An-naw'u tsalits, bagian ketiga dari pembagian perbuatan Nabi SAW. Ma warada dalilun, yaitu perbuatan yang ada dalil, bi anna dzalika, yang ada dalilnya, di mana dalil tersebut menyatakan bi anna dzalika, bahwa perbuatan itu, bi anna dzalikal fi'la, bahwa perbuatan itu khasun bin Nabi SAW, adalah perbuatan yang khusus, hanya Nabi yang melakukan saja. Misalu dzalika, contoh dalam hal ini, muwasalatus yami, puasa maraton, puasa wisol, liyaumaini mathalan, selama 2 hari berturut-turut. Contohnya, ya, puasa 2 hari, misalnya pengen puasa hari Senin sama Selasa. Pada hari Senin di waktu sahur dia sahur. Pas maghrib di hari Senin dia nggak batal, nggak buka puasa. Masuk hari Selasa, di waktu sahur hari Selasa dia juga nggak sahur, dia terus puasa sampai masuk waktu maghrib dari Selasa baru dia buka. Namanya wisol, puasa wisol. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inilastu kahayatikum, saya berbeda dengan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berbeda dengan kalian. Keadaan saya, keadaan fisik saya berbeda dengan keadaan fisik kalian. Wa hadza dalilun ala ikhtisasil hukmi bihi. Ini adalah dalil yang mengatakan bahwa perbuatan itu, yaitu puasa wisol, adalah perbuatan yang khusus, hanya Nabi SAW yang melakukannya saja. Jadi Nabi SAW pada awalnya melarang para sahabat untuk puasa wisol. Nabi melarang puasa wisol. Tapi para sahabat bingung. Kemudian bertanya, wahai Nabi, Anda melarang kami untuk puasa wisol. Tapi kenapa Anda malah melakukan puasa wisol? Lalu Nabi SAW pun menjawab, Ini lastu kahayatikum. Kondisi fisik saya berbeda dengan kondisi fisik kalian. Allah selalu memberikan saya makan dan minum, walaupun saya dalam keadaan puasa, gak makan, gak minum. Tapi Allah ngasih saya nutrisi dan gizi dengan cara yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi Nabi SAW walaupun lagi puasa, tapi beliau selalu merasakan kenyang, tidak merasakan haus dan lapar, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya makan dan minum dengan cara yang tidak umum bagi umumnya manusia. Wa kadzalika, dan contoh yang lainnya dalam hal ini adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mra'atun, dan perempuan mukminah yang beriman, apabila ada seorang perempuan beriman datang kepada Nabi SAW, in wahabat nafsaha, lalu menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. In wahabat nafsaha lin Nabi, menghadiahkan dirinya untuk Nabi SAW. In aradan Nabi, kalau Nabi mau, an yastangkiha, untuk menikahinya, maka boleh langsung dinikahi sama Nabi SAW tanpa adanya wali dari perempuan tersebut. Bisa langsung diterima sama
Nabi, khalisatan laka. Tapi amalan ini amalan yang khusus, cuma Nabi saja yang boleh. Min dunil mu'minin, sedangkan orang-orang beriman yang lainnya nggak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW orang mulia yang telah menanggung beban sangat berat sekali, di mana beliau telah rela mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk kemaslahatan umat manusia di akhirat nanti. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena jasa Nabi SAW, tentu kita tidak akan pernah bisa merasakan betapa indahnya agama Islam. Maka pantaslah Nabi SAW mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didapat oleh umatnya Nabi SAW. Bahkan di hari kiamat pun akan ada juga hal yang seperti ini, di mana Allah mengkhususkan cuma Nabi yang punya. Orang lain gak punya, bahkan kalangan Nabi pun gak punya. Apa itu? Syafa'atul uzma. Pertolongan terbesar yang ada di hari kiamat nanti. Ketika umat manusia udah pada putus asa, capek, letih, lelah, payah dalam menanti penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, menanti selama 50.000 tahun lamanya. Orang-orang udah pada bingung. Mereka pengen mencari pertolongan agar Allah cepat-cepat negakin penghakimannya. Datang ke Nabi Adam, minta tolong sama Nabi Adam supaya bilang ke Allah untuk menegakkan penghakiman. Kata Nabi Adam, saya gak bisa, saya pernah berbuat salah. Lalu mereka segerombolan manusia ini datang kepada Nabi Nuh, minta tolong, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus, tolong kami. Berbicaralah kepada Allah supaya Allah cepat-cepat negakin penghakiman sekarang. Kita udah lelah nunggu 50.000 tahun, bayangin. Kita suruh nunggu setengah jam aja udah pusing. Tapi apa kata Nuh? Mohon maaf, saya gak bisa. Saya pernah berbuat salah. Saya pernah meminta ampun kepada Allah untuk anak saya yang meninggal dalam keadaan kafir. Lalu datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim gak bisa. Datang kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah satu-satunya, bukan satu-satunya ya, tapi karena Nabi Musa adalah manusia yang Allah ajak langsung bicara, gak pakai perantara. Nabi Musa gak bisa. Sampai yang terakhir ya, dikatakan silakan datang kepada penghulunya manusia, pemimpinnya manusia, Nabi Muhammad. Maka ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, mereka tahu ya, nggak nyari-nyari lagi Nabi Muhammad mana orangnya ya, gimana bentuknya, enggak. Semua pada tahu, oh ini Nabi Muhammad. Semua orang tahu ciri-cirinya Nabi Muhammad SAW. Mereka pun datang meminta kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya, saya akan berbicara. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah dan mengucapkan pujian-pujian yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, bangkitlah. Wahai Muhammad, bangkitlah. Kemudian berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu akan Allah terima. Ini hadisnya panjang, bisa kalian baca nanti dalam pelajaran hadis. Ini salah satu bentuk kekhususan yang Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad di akhirat. Dan kehidupan akhirat kan lebih baik. Apalagi cuman kehidupan dunia. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW, sedangkan umatnya tidak boleh untuk melakukannya. Tayyib.
Fin nikahi bil hibati. Contoh perbuatan yang khusus hanya boleh dilakukan oleh Nabi SAW adalah nikah bil hibah, yaitu menikahi perempuan yang datang kepada Nabi SAW dan menghadiahkan dirinya agar dinikahi oleh Nabi SAW. Fahina idzin la yakunu hadzal hukmu, karena ada keterangan dari ayat bahwasanya perbuatan ini hanya khusus Nabi SAW saja yang boleh melakukannya. La yakunu hadzal hukum, maka hukum dalam perbuatan ini la yakunu syamilan li ghairihi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diamalkan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat wala yuhkamu ala fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khususiyah. Dan ya, yang kemudian adalah tidak boleh, tidak bisa memutuskan, menilai, menganggap, menghukumi alal fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khususiyah adalah perbuatan khusus buat Nabi, illa fi ahadi halaini, kecuali dalam dua keadaan berikut ini. Sekali lagi, kita nggak bisa menilai ini perbuatan khusus buat Nabi kalau kita nggak boleh melakukannya. Kita tidak bisa menilai suatu perbuatan khusus buat Nabi kecuali dalam dua keadaan saja. Apa itu? Al-halul awwalu, keadaan yang pertama, an yakuma dalilun yadulu ala anna dzalikal fi'la khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yakuma dalilu, adanya dalil yadulu yang menunjukkan ala anna dzalikal fi'la, bahwa perbuatan itu khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perbuatan yang hanya khusus, yang khusus hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh melakukannya. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasa wisal, lastu kahayatikum, saya ini bentuk fisiknya berbeda dengan bentuk fisik kalian. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, khalisatan laka min dunil mu'minin, menikah dengan hibah khalisatan laka, kata Allah, ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, min dunil mu'minin, sedangkan umat Islam, orang beriman yang lainnya tidak boleh. Al-halus tsani, kemudian keadaan yang kedua, an yata'arada fi'lun wa qaulun, perbuatan Nabi bertentangan dengan sabdanya Nabi. Ini keadaan yang kedua. Nabi mengatakan A, tapi Nabi melakukannya malah melakukannya yang B. Ya, contohnya tadi puasa wisol. Nabi melarang umatnya untuk puasa wisol, tapi Nabi sendiri malah melakukannya. Itu maksudnya ya, an yata'arada fi'lun wa qaulun. Keadaan yang kedua, yaitu keadaan di mana kita boleh mengatakan bahwa suatu amalan ini adalah amalan khusus, hanya Nabi yang boleh melakukannya saja, yaitu ketika sabda dan perbuatan Nabi bertentangan. Wa hadza ta'arudu, dan kontradiksinya atau bertentangannya antara perkataan dan perbuatan Nabi ini, la yaj'aluna nahmilul fi'la alal khususiyah, tidak serta-merta menjadikan kita langsung memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perbuatan yang khusus, illa bisyurutin, kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Baik, Ustadz akan terangkan sekali lagi keadaan yang kedua, keadaan di mana kita boleh menyatakan bahwa suatu amalan itu adalah perbuatan khusus, hanya Nabi yang boleh melakukannya. Ya, ini keadaan yang kedua. Tapi ini harus dipahami lagi, pertentangan antara perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa langsung kita nyatakan ini perbuatan hanya khusus Nabi saja yang boleh melakukannya saja. Tidak bisa langsung kita bilang begitu, kecuali ada syarat-syaratnya.
Apa itu? Asyartul awal, syarat yang pertama. Alla yumkinal jam'u. Nggak bisa menjamak, menggabungkan, mengcombine perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa diusahain untuk digabungin, nggak bisa. Digabung kemudian menghasilkan suatu kesimpulan, nggak bisa. Kalau nggak bisa, baru bisa kita tetapkan perbuatan ini adalah perbuatan khusus buat Nabi. Fa'in amkanal jammu, tapi kalau bisa digabungkan sehingga mengeluarkan kesimpulan yang lain, fa'innahu hina idzin ta'iyyanal jammu. Maka kalau bisa dijamak, maka harus dijamak agar keluar kesimpulan yang lain, dan nggak boleh dinyatakan perbuatan ini adalah khusus buat Nabi, nggak boleh. Misalu dzalika, contohnya, waradan nahyu anisyurbi qa'iman. Nabi melarang minum sambil berdiri. Wa syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Tapi dalam suatu kondisi Nabi minum sambil berdiri. Kan bingung ya. Nabi ngelarang minum sambil berdiri, tapi Nabi sendiri minumnya sambil berdiri. Fata'arada qaulun wa fi'lun. Dalam keadaan ini bertentanganlah perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahina idzin nabhasu fil jama'. Nah, dalam hal ini kita nggak langsung bilang perbuatan ini khusus buat Nabi, enggak. Tapi kita usahain buat menjamak dua hal ini dulu, perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jamak, kita gabungkan, barangkali bisa mengeluarkan kesimpulan yang lain. Fanaqulu masalan, dan ternyata iya keluar kesimpulan yang lain. Tentu yang bisa melakukan hal ini adalah para ulama. Maka para ulama berkata, an-nahyu yahmilu alal karoha. Larangan Nabi dalam hal minum sambil berdiri adalah larangan yang sifatnya makruh, bukan haram. Au nakul, atau bisa juga dikatakan al-fi'lu wa huwa syurbu qa'iman yahmilu alal amakinil qadhara awil muttasakha. Perbuatan Nabi di mana beliau minum sambil berdiri, kemungkinan beliau melakukan hal itu karena tempatnya kotor. Makanya beliau nggak duduk, jadi minumnya sambil berdiri. Dan tentu keterangan ini juga berdasarkan dari dalil, bukan cuma anggapan-anggapan pikiran kita. Enggak, ada dalil yang menerangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri karena kondisi pada saat itu tempatnya kotor, berdasarkan dalil. Sehingga kita gabungkan. Nabi ngelarang minum sambil berdiri, lalu Nabi minumnya sambil berdiri, digabung. Oh iya, tetap minum sambil berdiri nggak boleh, kecuali keadaannya nggak bisa minum sambil duduk, seperti tempatnya kotor, maka pada saat itu boleh minum sambil berdiri. Ini namanya menggabungkan ya ikhwan. Tayyib ahibati fillah. Wa ghairu dzalika kama huwa madhkurun indal fuqaha'i wal muhadditsin. Kemudian juga masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang disebutkan oleh ulama-ulama fikih dan ulama-ulama hadis. Fa in amkanal jam'u fala budda minal jam'i. Kalau bisa digabung antara perkataan dan perbuatan yang bertentangan, maka harus dijamak. Wala yusaru ila tarjih, enggak boleh ditarjih. Oh, ini yang lebih kuat adalah larangan. Oh, ini yang lebih kuat adalah membolehkan. Enggak ya, enggak boleh dibegituin. Kalau bisa dijamak ya dijamak. Wala ila ma'rifati tarikh, dan enggak boleh dinasih wal mansuh. Oh, yang datang duluan itu larangan, sedangkan datang yang terakhir itu minum sambil berdiri, berarti yang dilarang dihapus. Enggak. Wala ila hamlil fi'li alal khususiyah, dan enggak boleh dinyatakan bahwa perbuatan itu khusus buat Nabi. Enggak. Kalau bisa dijamak ya dijamak. Kalau enggak bisa dijamak, baru boleh dikatakan itu perbuatan khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tayyib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwar Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dengan mudah kita pahami dan mendatangkan barokah, manfaat serta tambahan ilmu yang baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.